sebenarnya namanya bukan sekarang Rizal Mahendra. Dulu tuh namanya CEO of Paradox. Kalau orang kuliah untuk cari ilmu, sedangkan dia kan bisa menyelesaikan skripsinya sendiri. Terus dia nyari apa? 6 bulan dipantau bagus. Resign, kerja endorsean. Tambat di sini karena di take down orang nih. Iya. Jangan gitu. Karena kita ada anunya cyber IQ. Sampainya tuh dikira ngepet jar karena keluar pada rumah, tapi tiba-tiba nuker mobil hanya gitu-gitu. Julid-julid tetangga maksudnya. Sebenarnya banyak orang yang menganggap remeh loh konten kreator nih, kayak bayar murah video aja kalau dapat duit. Bang Rizal. Wah, jadi konten kreator ulang nih ulun hari ini nih di Skakmat. Yang menarik pian sampai tembus jutaan subscriber di YouTube. Pertama pertanyaannya berapa lawas dulu sampai situ, Bang? Oke. Awal YouTube berarti ini ngomongin YouTube ya? YouTube dulu nih, Bang. Mau YouTube tuh semalam tuh sempat konten dari TikTok dulu. Terus YouTube Short tuh hanya hadir setelah di tahun 2020 kah? 2000 berapa ya? 2022 apa gitu nah. Jadi video di TikTok tuh sebenarnya sudah banyak stoknya. Jadi di YouTube nih handak aja ke situ tuh gasan sebagai backupan kalau TikTok ini suatu saat ke ban. Upload lah banyak-banyak di situ. Jadi dalam waktu sebulan dari 0 subscriber sebenarnya sudah dibikin sudah dari 2011 kayak itu nah. Akun tapi YouTube-nya. Akun YouTube-nya cuman gak ada buat di kontenin yang secara serius. Setelah di-upload kayak sehari 5, sehari 8 dalam waktu bersamaan karena untuk penyimpanan data aja kan. Subscribernya tembus 150.000 dalam 1 bulan. Wah. Jadi secepat itu Gila. dalam 1 bulan. Jadi dapat silver play button langsung dalam 1 bulan. Hah? 1 bulan silver langsung, Bian? Iya. 1 bulan. Sampai ke rumah langsung tuh silver play button 3 bulanan setelahnya. Jadi kayak mengajukannya di 1 bulan awal langsung diajukan. Berarti Bian tembus 1 juta. Berapa lama tembus 1 juta? 1 juta, aduh kurang ingat. Kira-kira 6 bulanan kayaknya deh. Lebih deh kayaknya. 6-8 bulan lah kira-kira 1 juta. Mantap juga. Karena waktu itu kan masih awal-awal short hadir, jadinya apa yang ada yang konten kreator di satu masih sedikit. Terus dari YouTube juga melihat kayak mungkin potensi konten ini asik, di-boost sama dia mungkin. Sehari Bian upload berapa kali di YouTube yang Waktu itu kan yang dulu ya stok kan ada banyak 5 sampai 8 karena sudah di TikTok udah ada stoknya di TikTok pun sudah 300 ribuan waktu itu. Karena sering upload tuh adalah ya Bang lah. Kada nggak tahu lah, mungkin karena tergantung kontennya juga sih. Kalau katanya menurut konspirasi. Kalau Anda sering upload ya. belum. Tapi kencang juga Bang lah. Awalnya berarti di TikTok Ben pertama. TikTok ya. Jadi di TikTok itu tahun itu sebenarnya namanya bukan sekarang Rizal Mahendra. Dulu tuh namanya CEO of Paradox. Jadi itu yang mengawali naiknya Rizal Mahendra tuh dari Paradox sebenarnya. Jadi ada konten Paradox ngebahas kayak time travel, sesuatu yang kelihatan salah tapi ternyata benar setelah dipikirkan, sesuatu yang kontradiktif tapi bujur gitu. Jadi dari situ orang tuh ngerasa ini adalah sesuatu yang fresh nih, baru, belum ada di dunia konten yang kayak gini versi short. Nah dari situ yang naik benar TikToknya, mana orang lagi COVID loh waktu itu 2020 2019, jadi orang di rumah semua tuh nonton HP semua, naik lah. Jadi di YouTube ternyata pasarnya sama, orang-orang yang nonton ke YouTube short tuh tertarik dengan konten yang serupa karena dipikirkan tuh kayak mind blowing, sangat-sangat plot twist gitu. Nice. Menarik nyiapin lulusan SMK pertambangan. Iya, SMK pertambangan. Biasa kan apalagi Kalsel nih ya lo, tambang nih tambangan. Ada banyak duit nih di tambang nih. Kenapa Pian kada kuliah jar data, jar buahnya riset Pian milih kada kuliah? Milih jadi konten creator daripada kuliah. Kurang lebih gitu lah, boleh diluruskan gitu. Oke, jadi sebelumnya kakak itu memang sudah di tempat yang sama. Jadi SMK Tambang itu sudah kakak duluan di situ. Terus tuh pas sudah ini tuntung tuh ini langsung begawi sesuai jurusan di tambang. Tambang nih. Worth it lah, gajinya gancang segala macam. Tapi pas aku sudah lulus, tambang lagi turun. Trennya lagi turun. Jadi sebenarnya memang lebih kayak fokusnya tuh sebenarnya kada yang langsung jadi konten kreator cari duit itu juga kada sebenarnya. Jadi emang konten kreator tuh sebagai hobi aja, konten tiap hari gitu, nah seminggu 3 kali waktu itu. Sisanya ya kerja
jaga distro dulu tuh. Oh. Sempat kayak itu. Terus alasan kenapa kada kuliah juga sebenarnya ada beberapa pemikiran yang mempengaruhi pemikiran tersebut. Karena kan biasanya kalau orang kuliah itu kan berarti utamanya mencari ilmu. Ya, kan cari ilmu lawan mencari koneksi, korelasi apa kayak kolega-kolega gasan kena ke depannya. Terus tapi yang disayangkan tuh banyak kejadian yang terjadi mungkin di sekitar kita lah itu ada orang yang kayak joki-joki skripsi. Ya, ulun sering dengar tuh Bang. Nah, jadi kadang tuh timbul pemikiran kalau orang kuliah untuk cari ilmu sedangkan dia kan bisa menyelesaikan skripsinya sendiri. Terus dia nyari apa? Berarti kan yang cari itu bukan ilmunya. Jadi kayak lebih ke gelarnya. Ini sebagai oknum ya. Oknum nih yang salah nih. Ya. Kuliah bagus, bukan berarti kuliah jelek ya kan. Setuju. Cuman ada oknum yang menggunakan itu kayak joki aja lah gitu. Maksudnya biar instan lah bayar aja. Berarti cuma relasi yang dia cari nih. Nah, jadi Ada ilmu. lebih ke gelar yang dicari. Karena setelah dia punya gelar, gajinya mungkin di karyawan, jika ikut jadi karyawan lebih daripada yang nggak punya gelar kan. Biasanya berlebih berapa kayak itu. Nah. Terus di pemikiran selanjutnya pulang kayak mikir berarti kalau suatu saat kuliah yang akhirnya jadi karyawan nggak mau deh kayaknya gitu. Pengennya tuh memulai seorang jadi bos walaupun di hal kecil, misalnya jadi bos pentol kah yang penting jadi bos gitu nah. Ya kadang salah juga karyawan, cuman kadang tuh pemikiran yang kayak itu tuh pengennya tuh duitnya tuh bulik misalnya. Kayak aku mengeluarkan kuliah sih ini, aku kadang mau begawe di sini ini ke UMR nih jar. Jadi kadang berkembangnya di situ, akhirnya stuck di rumah aja. Kadang mau berkembang karena terbebani lawan modal pas kuliah. Ada ego Lawan egonya. mungkin udah sarjana, udah S2 mungkin gengsi jadi karyawan yang ini mungkin Nggak ada mau yang biasa, ya, akhirnya di rumah aja. Makanya kan baik mulai dari nol aja kan langsung Iya, gitu. jadi dari lulus SMK tuh langsung begawi, ada gawi distro lah, gawi jadi penjual ayam tepung lah, jadi kayak bertahap gitu. Cuman ada step up-nya ke atas. Sampai terakhir Pian yang ibaratnya dari karir yang Pian begawi itu keluar atau buka sendiri atau Endingnya jadi YouTuber sekarang. berarti kan Pian keluar dari yang itu. Memutuskan keluar karena pendapatannya di atas dari yang terakhir. Yang terakhir itu mungkin sudah di 4 sampai 6-an. Jadi kayak kayaknya kalau misalnya fokus ke YouTube bisa lebih deh. Karena waktu itu masih sambil YouTube sambil ini kan. Di atas sudah YouTube-nya jadi kayak udah kayaknya lepas aja. Mending fokus ke YouTube. Jadi kayak pindah ke YouTube waktu itu. Karena pas Pian begawi lawan orang Pian sambil main YouTube tuh dapat duit dah dari YouTube tuh. Sudah, bukan YouTube sih sebenarnya, konten kreatornya. Jadi waktu itu masih TikTok. Asal konten kreator. Oke. Karena menghasilkan sudah. Jadi hitung-hitung persentasenya banyakkan konten ini. Lawan hobi nih seorang juga Lawan nih. hobi apa yang dilakukan tuh senang gitu. Di TikTok dapat duitnya kayak apa, Bang? Endorse. Endorsement. Di YouTube Pian udah dapat duit. YouTube dari endorse lawan dari gaji YouTube AdSense. Wah, sampai sekarang tuh, Bang. Iya. Soalnya sekarang fokusnya di bagian itu aja, konten kreator aja, gak ada usaha lain sebenarnya. Jadi Pian nih pure 100% konten 100%. kreator hidup. Iya. Dan Pian jadi tulang punggung keluarga nih. Iya. Wah, keren juga. Orang kita nih, Bos. Banjar lagi nih. Wah. Oke. Nice. Masuk ke konten Pian, Bang. Ini kan yang menarik juga Bang belah. Mungkin ya ulun merasakan lah kenapa orang-orang tuh mensubscribe tiba-tiba langsung lihat konten Pian tiba-tiba subscribe. Kemarin kan dijulungi buahannya Instagram Pian, lihat-lihat inilah konten-konten Pian gitu. Ya memang terpikir juga ulun ini bujur juga nih, boleh juga nih di subscribe nih karena menarik gitu loh Bang. Balik lagi ke kontennya apa kayaknya Bang lah. Itu kan teori kontroversial. Teori konspirasi. Konspirasi ya, sorry. Nah, yang dari teori konspirasi tadi itu Bang, ada pernah lah Bang, Pian mengulah sebuah teori konspirasi yang ternyata ujung-ujungnya Pian take down gitu nah Bang. Oh, teori konspirasi. Sudah Pian upload, sudah naik, habis itu Pian ditegur mungkin pemerintah atau apapun itu, habis itu Pian take down. Ada pernah sekali. Boleh lah Bang dibocorkan gitu Bang tuh. Kali lah kan bisa sebut merek. Iya, kita kan bisa sebutkan merek. Cuman ada pernah kejadian sekali. Ceritakan Bang. Jadi kan ada ngebahas sebuah teori. Kan kita sebagai teori konspirasi, kita tuh kayak seolah-olah lagi menceritakan dongeng kan. Bukan berarti apa yang kita
ceritakan udah pasti fakta. Karena teori konspirasi masih teori, bukan fakta konspirasi. Jadi sudah di teori konspirasi ini kan seolah-olah tuh kayak kita tuh mencocok-cocok logikan sesuatu sampai jadi sebuah pernyataan yang masih simpang siur. Endingnya tetap simpang siur walaupun terdengar masuk akal tapi masih belum teruji secara fakta. Jadi setelah mengulas konten konspirasi tadi tuh view-nya naik karena banyak orang yang merasa ilah wujud lah, ilah segala macem lah. Nah tapi ada konten kreator lain yang memang itu tugasnya adalah membongkar teori konspirasi. Ya sebenarnya gak ada salah juga, malah bagus, malah kita tahu aslinya faktanya kayak apa. Cuman cara pembahasannya tuh maulah kayak seolah-olah bukan inya sih sebenarnya, mungkin kayak penonton tuh ke-trigger seorang untuk ngelaporin teori yang apa yang gue bawa. Padahal kan sebenarnya ya teori yang dibawa tuh adalah sebuah dongeng. Nih ada buto ijo, ada buto ijo ngejar si Timun Mas. Ya kalau orang percaya ini buto ijo tuh bujuran ada kan aneh ya. Iya. Konyol tuh. Konyol. Ya anggap aja teori konspirasi meskipun mungkin ada terbenak kita tuh kayak ngasih ketakutan ke orang. Tahu lah di film ini ada di cerita ini ada buto ijo loh. Orang mungkin kepikir, wah jangan-jangan ada nih buto ijo asli. Ternyata datang nih orang buto ijo itu ada, alasannya kayak ini. Orang yang tadi berpikir mengira buto ijo itu ada merasa dibunguli. Padahal kada dibunguli. Iya, padahal kada dibunguli. Memang kada fakta. Ya karena bukan fakta, karena memang itu cerita dongeng. Kan nyawa aja kan terlalu iya, jadi kayak sebagian orang mikir kalau itu sebuah kesalahan, jadi ya dilaporkan, akhirnya di take down otomatis sama TikTok karena banyak yang nge-report. Konten kreatornya juga yang madah itu kan mau nyuruh report sebenarnya. Cuman ya kayak sarkas kayak itulah. Penggiringan opini lah modelnya Bang lah, ya masuk lah. Iya mungkin lah, tapi ya kada apa-apa sih sebenarnya kalaupun memang bujur dan memang salah juga di aku ya udah kada apa-apa. Jadi sekarang tuh lebih ke menghindari sih teori-teori yang terlalu sensitif kayak itu. Jadi sebenarnya teorinya kada sensitif juga, memang orangnya aja. Iya. Bahas apa geram Bang Pian Bang? Waktu itu lagi ngebahas kebakaran di Ohio kah, California, yang Amerika tuh. Luar negeri itu yang Ini kita mau disambat di sini, kita di take down orang nih. Iya. Jangan gitu. Karena kita ada anunya cyber IT. Ngerinya ini gitu. Kada. Oh, itu yang pengen bahas. Ya, pokoknya kisaran gitu sebenarnya disambat kada aman juga, kada juga. Aman-aman aja teorinya, cuman orang langsung ngerasa ini dibunguli aku nih, aku report lah gitu. Akhirnya di report, di ban. Pada waktu itu udah berapa ya, bisa 8-10 juta viewers sudah di TikTok tuh waktu itu. Tapi cuman itunya yang take down. Ya cuman itu. Bukan akun yang di ban. Belum kada ada sampai pelanggaran akun tuh kada ada. Cuman langsung dihapus aja. Oh, syukurnya gitu Bang lah. Bang ini Pian kan bertumpu di satu gawian Pian yang konten kreator tadi, berarti kan ada YouTube, Instagram, ada TikTok. Itu kalau kena ban tuh ada lah Bang, rasa ketakutan itu tuh ada lah Bang. Kada sebenarnya Mas, sebenarnya karena apa yang ditampilkan itu adalah apa yang di pikiranku kan. Maksudnya bisa aja walaupun orangnya kontennya di ban, kalau aku keluar dengan cara akun lain dengan pemikiranku juga bakal insya Allah naik aja. Karena udah ngerti mekanismenya. Karena sebenarnya di TikTok juga sudah ada 2 akun. Jadi 2 akun utama tuh 1,7 juta. Kalau yang di second account 125.000. Jadi kayak bahkan mencoba untuk second account juga kayak ada kemungkinan di atas 100.000 tuh masih insya Allah aman lah gitu. Karena yang di ban bukan akunnya, jadi akunnya masih bisa membuat sesuatu karya terus ya. Ya apalagi ada stok misalkan Pian ya lo biasa stok. Berarti ada solusi yang Pian siapkan lah Bang, tapi gak ada sih Mas. Gak ada sih lah, bikin second account gitu lah. Second account itu juga karena beda niche. Jadi niche utama tuh karena membahas teori, cerita seram. Niche keduanya mainan unik, kan aneh ya. Habis cerita seram digeser kok mainan gitu. Oh, makanya jadi bikin bingung nih penontonnya, penonton ketujuh hantu kah? Penonton ketujuh mainan. Jadi dipisah lah supaya ada orang yang ketujuh mainan di sini, ketujuh hantu di sebelah sini. Faktanya lebih tinggi mana Bang minat masyarakat nih? Teori lebih naik ya. Teori tentang yang tadi. Bukan segmennya maksudnya. Segmennya atau akun pembahasannya. Kalau pembahasannya mungkin ke bagian utama karena memang di sana tuh banyak segmennya sebenarnya Mas. Ada teori konspirasi, paradoks, riddle, terus ada fakta unik, ada juga fakta-fakta yang diselewengkan. Biasanya itu yang paling naik tuh bagian itu.
Oh, kalau yang ada genre misalnya nih aku bahas horor, ini aku bahas religi gitu, kada gitu. Kadang tuh ya pembahasan utamanya tuh kan karena di kontennya tuh seolah-olah podcast kayak ini, cuman sama-sama aku. Ya lu lihat tuh. Nah, jadi pembahasannya tuh ada yang random, ada yang horor. Nah, random tuh kadang masuk ke religi-religi gitu. Oh, iya Masih ibaratnya temanya tetap podcast, cuman isinya random kayak bisa apa aja gitu. Pin bisa tapi TikTok, Instagram lawan apa? YouTube. Itu ini loh, Bang. Konten yang sama gitu apa sih? Konten yang sama ya, mirroring. Bisa gitu, Bang. Langsung diupload barengan. Pernah dolar pian kuning lah, Bang, kada hijau. Karena itu kada. Karena pembahasan di video panjang agak sensitif hijau kuning. Oh tuh rancak tuh yang bujur-bujur itu. Kadang tuh kalau misalnya yang kawa dibujur itu lebih ke hak cipta biasanya kalau kita kawa lisensi, mencari lisensinya itu kalau dibujuri. Kalau yang karena kita pembahasannya terlalu sensitif kada kawa. Berarti ada tuh sampai sekarang tuh kuning. Ada merah juga ada. Oh iya Bang. Duitnya banyak lah Bang itu yang kuning yang merah. Karena kalau cair tuh banyak. Kalau yang kuning tuh kada tahu lah kada mencek, cuman kada jarnya tuh biasanya misalnya nih satu video yang setara view-nya anggap 1 juta, yang kuning tuh mungkin 1.000 rupiah aja gitu. Oh. Saking sedikitnya iklan yang masuk gitu. Tapi ada 1.000 gitu. Ada tetap duit juga Bang lah ya. Iya. Ngomong kalau merah 0 gitu nah. Merah 0 lah. Oke, kada yang seberataan amun kuning kada berataan ada cair ya. Jadi ada iklan-iklan sedikit yang bisa masuk ke situ, cuma sedikit. Oke, konspirasi Bang lah tadi ya lo Bang, teori konspirasi. Itu teori konspirasi. Teori ini Bang lah lo, Pian ini kan harus mempelajari dulu lo Bang. Ulun yang menarik tuh konsistensi itu nah Bang. Pian upload berapa kali dalam ini sih, seminggu atau sebulan gitu? Setiap hari, ngupload setiap hari. Jadi sehari sekali. Produksinya Bang? Produksinya biasanya kalau sekarang itu sudah ada karyawan jadi bisa nyetok kemarin tuh karena fokus ke video panjang juga kan. Jadi perlu nyetok. Sehari tuh bisa produksi 10 sebenarnya short tuh. Karena video pian berapa sih, semenit 2 menit gitu ya? Yang short, untuk yang short ya semenit sampai 2 menit. Yang panjang? Kalau yang panjang tuh sampai 30 menit, 20 menit, 10 menit, 10 sampai di 20 menitan lah average-nya. Cuman sekarang tuh sudah bisa nyetok, tapi kalau dulu biasanya tuh satu hari ini diulah, besok diupload. Jadi hari besok tuh diulah lagi, besok diupload karena biar fresh apa yang disampaikan tuh udah terjadi saat itu. Kan ada tren-tren sesuatu kan. Kalau kita keep 80 itu 80 hari kemudian hanya keluar. Nah, itu trennya lain lagi. Sudah ketinggalan. Iya. Waktu itu. Jadi fokusnya tuh lebih ke setiap hari kontennya tuh. Setiap hari tuh pasti upload tuh yang baru-baru tuh Bang lah. Iya. Itu kan Pin perlu belajar loh Bang. Maksudnya nih mempelajari apa nih lagi tren gitu. Itu ada cara sendiri kah Bang Pin? Atau bebas kemana harus mencari kan itu ini banget loh. Oke. Sebenarnya itu lebih ke apalah independen aku tuh Mas. Soalnya kayak apa yang kubawakan tuh bukan sesuatu yang lagi viral. Malah kadang aku yang membuat keviralan itu, misalnya kayak pembahasan podcast 1 orang 2 orang itu kan kayak skema yang belum pernah dimiliki orang, jadi aku pertama terus ada orang lain yang mengikuti dan aku ada masalah juga. Terus kayak RC Drift misalnya, sampai yang misalnya waktu itu harga RC Driftnya masih 500.000 karena aku kontenin viral di mana-mana naik ke 900.000 karena akhirnya orang tuh malah ngikut ke tren aku jadinya. Jadi aku membuat tren sendiri. Kayak punya skema seorang, jadi kadang mengikuti apa yang sebenarnya viral, cuman kadang ada pembahasan yang perlu diikuti untuk sampai ke viral saat ini lagi happening gitu. Nah, jadi apa yang aku bahas tuh sebenarnya apa yang aku suka. Jadi misalnya aku lihat konten nih, lucu nih, bagus nih, aku simpan, meski aku tahu nih view-nya kada bakal banyak, tapi aku bikin karena aku bikin apa yang aku suka gitu. Bahkan kadang sebelum aku bikin tuh aku sudah tahu nih kalau aku bikin penontonnya jutaan nih gitu. Bikin jutaan. Tapi kalau misalnya aku lihat ini menarik nih, tapi aku pengen bikin nah itu tahu sih biasanya kada sampai sesuai yang prediksi. Kayak paling 50.000 gitu nah average-nya. Cuman rasa puas kayak karena sudah membagikan apa yang aku suka ke orang lain gitu. Fokusnya ke situ, lebih ke kadang yang selalu mencari view tuh kayak stres orang kan. Iya. Baik cari yang apa yang kita suka aja. Berarti dasar pemikiran Pian tuh dari apa yang Pian jalani hari ini Bang nih? Iya. Ini bisa aja nih tiba-tiba habis dari ini Pian bikin konspirasi rumah tangga idaman gitu lah. Model gitu lah Bang lah. Ada. Oh, ada yang harus
Riset, tapi kan misalkan nih pian ketemu rumah tangga idaman ini menarik nih. Apa nih? Pian cari gitu. Itu kadang-kadang itu. Kadang gitu. Kadang kayak itu. Jadi kayak kadang tuh lagi ngeriset tuh lagi scrolling aja biasa. Menarik, udah diambil videonya nanti dibahas di situ. Gitu. Jadi kebanyakan juga banyak sih skemanya nih, jadi kada kawa menentukan, cuman setiap hari tuh harus ada produksi, jadi dari diri sendiri tuh mewajibkan harus ada produksi. Malah kalau misalnya talk itu kadang bisa bikin males gitu melakukannya, jadi lebih enaknya tuh satu kali. Pian sebelum ada karyawan edit seorang bang lah. Edit seorang. Pakai apa bang? CapCut. Pakai CapCut di HP. Produksi pakai HP. Dulu awal tuh pakai Mito A73 kah apa nama mereknya tuh. Pakai Mito, jadi panas lah apalah nge-lag lah, tapi tetap aja jadi kayak satu video tuh yang semenit bisa 4 jam ngeditnya. Padahal simpel aja gitu. Padahal semenit aja bang lah. Tapi ya karena happy yang dilakukan, jadi kada mencari duit juga waktu itu kan. Ya atas dasar happy, jadi yang dilakukan berkelanjutan. Upload, penonton sedikit 50, 60 kada apa-apa, bodo amat gitu. Penting sudah nge-share. Wah, mantap. Jadi karena berkelanjutan tadi, akhirnya tertimbul progres kan. Ada perkembangan akhirnya sampai sekarang. Ada hasil lalu serius ya lagi, lepas sayang bukan ini loh bang lah. Ada value-nya, terus duit, like, komen tuh datang dengan sendirinya karena kita sudah punya value. Bukan kita yang nyari, tapi value-nya tuh kita buat sudah mateng, made value-nya, duit datang seorang gitu. Ada rencana lagi lah bang bikin satu segmen yang beda gitu. Segmen sebenarnya belum ada sih, masih fokus di situ bang lah. Sekarang tuh lebih banyak kayak sketch simple gitu. Karena lagi trennya lagi ke situ, bukan yang sesuatu yang dijelaskan secara detail tuh. Lagi Sketch kurang. simple tuh yang kayak apa? Sketch simple tuh misalnya contohnya ceritanya ini ada orang yang pengen orang perokok yang perokok sama bibirnya misalnya. Ceritanya ada orang di sini nih, orang ini kisahnya bibir. Jadi kayak, tenang aku nih biar berokok, aku kasih ke madu biar kada hirang, biar kada ini. Terus di belakang ternyata paru-paru tuh melihat kayak sedih gitu, paru-parunya karena kada diurus. Kayak sketch simple gitu aja, cuman diulah dramatis. Wah, dibikin gitu. Sudah ada bikin itu bang? Ada ya. Barusan tuh hanya tadi sebelum kesini. Sudah. Wow. Sudah upload tapi bang? Belum. Oh belum. Itu baru yang pertama. Iya, itu maksudnya sketsa saat ini masuk ke tren kebagian itu loh, jadi kayak ikuti kayak itu. Itu yang riset siapa bang lagi tren itu? Riset sendiri. Dari mana pian taunya? Sebenarnya bukan tren itunya, karena lu nancak nge-scroll juga ya. Jadi apa yang dilihat kayak sekarang tuh banyak yang biasanya kita nonton full, potongannya jadi segini aja nonton tuh. Jadi kayak meme. Seolah-olah meme tapi bergerak. Nah, itu tren lagi naik sekarang. Jadi kita ngikutin kayak itu juga. Teori-teori masih bahas bang? Karena ada lagi? Teori sudah jarang sih sekarang, lebih ke paling mau teori juga cari yang aman lah, kayak animasi, photobomb segala macam gitu. Coba kita bahas satu teori yang pian terakhir, yang pian ingat dah, yang viewersnya banyak, paling banyak lah yang pengen ingat. Teori paling banyak apa? Ada ulun lihat di Instagram pian tuh yang kekuatannya bisa doanya terkabul. Itu coba tuh kita bahas tuh. Itu paradoks ya bang? Itu lebih ke paradoks. Lain teori itu. Itu apa tuh? Larinya paradoks. Jadi paradoksnya tuh ceritanya ada orang yang hidup di dunia sihir, yang ininya punya kekuatan sangat overpower, yaitu doa yang selalu dikabulkan. Otomatis sama kayak Tuhan dong. Apapun doa nih, karena 100% dikabulkan. Jadinya jadi penguasa tuh di situ. Terus datang nih orang random, levelnya tanda tanya, dan kekuatannya adalah untuk 100% bisa apa sebetulnya tuh? Ini mengadopsi apa sih? Iya, adaptasi ya. 100% adaptasi. Jadi sebelum terjadi sesuatu itu, nah akhirnya kalau ditemukan ini orang yang bisa berdoa 100% dan orang yang bisa 100% adaptasi, kira-kira siapa yang menang? Kalau kita pikir kan ini orang ini berdoa untuk kulah income hilang skillnya, harusnya 100% pasti gagal nih. Jadi mas-mas biasa ya loh. Tapi karenanya bisa mengadaptasi hal tersebut, jadinya bisa mengolah dirinya kada kehilangan kekuatan. Nah jadi pertanyaan paradoksnya tuh, lantas siapa nih yang bakal kalah gitu kan? Siapa yang bakal menang? Berarti mereka berdua nih akhirnya sama-sama kada bisa melakukan apa-apa satu sama lain.
yang doa ini kada bisa menyerang si adaptasi karena ini sudah mengadaptasinya, yang mengadaptasi juga kada bisa menyerang si doa karena ini bisa berdoa 100%. Jadi akhirnya kalau misalnya doa ini berhasil mengulah adaptasi ini gagal, berarti si adaptasi bukan adaptasi 100%. Kalau misalnya adaptasi ini mengulah doanya gagal, berarti si doa kada bisa mengulah 100%. Iya. Nah, jadi itu paradoksnya itu sesuatu yang terpuntal Nah, gitu. itu kisah itu tuh Bang Pian dapat dari mana, Bang? Itu dipikirkan seorang. Soalnya memang dari dulu suka cerita-cerita paradoks gitu. Mahayal seorang tuh Pian kisah tuh. Dipikirkan seorang. Wow. Dan rata-rata mahayal seorang tuh tentang yang kayak gitu. Jadi sempat semalam tuh waktu awal-awal tuh sampai kena anxiety kayaknya. Gara-gara terlalu memikirkan paradoks gitu. Wow. Jadi sempat kena anxiety karena mungkin terlalu memikirkan ini kayak apalah. Kalau ini biasanya pakai skema ini namanya ini kesini jadi ini kesini, oh berarti ini kada kawan nih, ini kesini jadi ini. Berarti Pian tuh ada buku coretan kayak itu setiap hari tuh. Kadang tuh biasanya dicari relasi-relasinya waktu awal-awal, apalagi waktu awal-awal tuh soalnya kan paradoks tuh ada banyak ya, ada time travel, ada paradoks kata-kata, ada paradoks macam-macam deh. Ya. Dan semalam tuh sudah ulun hitung tuh kira-kira udah mulai 38-39 konten paradoks. Jadi apa yang karena kan basicnya sudah ngerti ya mekanisme paradoks sih, jadi setelahnya tuh yang mengulah-ulah sebenarnya basic itu sama aja, sesuatu yang terputar-putar juga cuman divariasikan lagi dengan cerita lain gitu. Mencarikan cerita lain yang relate dengan paradoks tersebut. Tetap ya Bang lah. Tetap pusing. Tetap ya Pian pusingnya mikirkan itu. Nah itu maksud dulu kok bisa Pian tiap hari sekali lah. Mahayal lagi tiap hari sekali, makanya sempat kena tadi lah. Ya, tapi terlepas dari itu Bang Pian berhasil intinya di mata ulun untuk jadi konten kreator. Ya, alhamdulillah. Ini banyak juga nih Bang kan, apalagi ini loh Bang. Ulun yakin orang-orang di luar sana juga anak jadi konten kreator Bang. Yang supaya berhasil lah kayak Pian gitu nah Bang. Ada inilah Bang, apa pertanyaan basic jurang tuh aja tipsnya lah jurang gitu gasan konten kreator. Sebenarnya banyak orang yang menganggap remeh loh konten kreator nih kayak bayar murah video aja kau dapat duit jar. Sebenarnya kalau kau kayak itu ya kenapa kada digawe? Coba gawe gitu. Ya. Karena ternyata konten kreator itu tidak semudah itu. Karena kita kan sebagai konten kreator itu tidak ada tekanan dari atasan misalnya kan. Karena kita secara pribadi. Jadi konten kreator tuh kadang juga ada juga yang terbuatnya tuh jadi konten kreator karena pure dari dirinya sendiri. Menurut ulun biasanya tentang apa aja nih sebenarnya bukan cuma konten kreator ya. Untuk kita bisa sukses tuh pertama kita lakukan apa yang kita suka sih. Nah dalam konsep konten kreator menurut ulun seorang ada 3 konsep yang perlu kita pikirkan nih. Misalnya jadi di mungkin produksi konten tuh ada script, shooting, dan editing, ya kan? Ya. Kalau kita sukanya script, tapi kita kada suka shooting dan editing, akhirnya kita punya ide yang bagus, cuman kada ada yang eksekusi. Terus kalau misalnya kita suka shooting, tapi kada ada skripnya dan kada bagus editannya, akhirnya kita kayak jadi ibu-ibu Facebook. Apa yang diulah tuh terserah, yang penting ini ya kada viral juga. Tapi kalau yang kita suka editing, kita tuh pengennya sesuatu yang bagus terus loh. Jadi kayak aku kada hendak bebarang sembarangan syutingnya. Aku hendak yang syuting bagus. Terus nih kalau syuting bagusnya tapi kada ada skripnya, kada ada konsepnya, kada rame juga nih. Jadi harus ada skrip. Jadi yang pertama kali disukai untuk bagian konten creator itu adalah editingnya. Kadang orang banyak yang suka di bagian editing. Sukanya syuting aja. Jadi kalau untuk kita menyukai itu dari 3 nih kita harus belajar menyukai editing dulu. Karena kalau kita kadang menyukai editing kita merasa terpaksa dengan apa yang kita lakukan. Apalagi goals kita pertama adalah mungkin follower, like, comment, duit. Kalau misalnya itu kada tercapai saat kita bekerja keras, biasanya gampang patah hati. Ya, kalau kita ngedit satu video 3 jam, 4 jam, di-upload penontonnya 30, 20. Iya, uyuhnya jadi konten kreator kada baik aku begawi yang bujur ya. Jadi sebenarnya kalau kita suka apa yang kita sampilkan, penontonnya sih itu ya udah kada apa-apa, karena yang disukai bukan penonton banyaknya itu, yang disukai itu adalah proses editingnya. Jadi itu yang mulai bisa berkepanjangan karena apa yang dilakukan adalah kesukaan. Dari tadi kembali kalau kita suka akan sesuatu akhirnya berkepanjangan terus menerus, karena terus menerus ada
progress. Konsistensi juga. Ada progress, konsistensi dan progress. Setelah ada progress, ada value-nya. Karena udah bagus kontennya selama ini, udah bertahun-tahun udah bikin konten yang kayak itu. Akhirnya value tadi ada datang, followers datang seorang, like comment datang seorang, duit datang seorang. Karena udah ada value. Jadi yang kita bangun value, bukan mindset cari duit. Tapi kalau sekarang ya mungkin untuk cari duit sudah mudah kan karena ada affiliate ya. Cuma tetap editing tetap jadi utama juga. Untuk jadi kita utamanya ini bukan cuma content creator, mungkin semua di bidang apapun ya kita harus sukai. Karena kalau kita kada suka tuh akhirnya apa yang kita lakukan tuh kada maksimal gitu. Nah, rasa beban ya lo Bang lah. Berasa ini apa-apa sedikit ini ada itu banyak dipikirkan. Itu ada ulun bekesahan lawan kawan Bang sampainya tuh dikira ngepet jar karena keluar pada rumah tapi tiba-tiba nuker mobil hanya gitu-gitu. Pian ada sempat merasakan itu loh. Julid-julid tetangga maksudnya. Itu. Ngepet nih orang nih. Kayak itu. Kadang sih ya. Soalnya ulun tuh tinggal di komplek yang memang sunyi sebenarnya. Jadi satu komplek tuh misalnya ada 12 rumah tuh mungkin yang didiami cuma 3-4 rumah aja. Jadi ya kada terlalu Sinapsi aja lah ya. Jadi konten pun waktu itu waktu di rumah itu nyaman karena kada ada orang lewat. Karena memang rumahnya itu di ujung. Ya. Jadi sunyi senyap jadi segalanya kayak damai. Pian konten kreator dulu atau berbini atau berkeluarga atau berkeluarga dulu baru jadi konten kreator kan dari 2014 kalau kawinnya di 2023 artinya. Nah 2014 konten kreator 2023 2020 berapa nih 6 tahun ini dari kartu sekarang. kartu kuning nih deh. Bininya nonton kartu kuning nih. Anjir kan diinget tahun kawin jar apalagi tanya tanggalnya aja. 2020 ya. Tahun 2014 konten berarti kan duluan konten nih. Cuman yang menghasilkan di 2020 juga sebenarnya. Oh, kalau dari 2014 tuh Pian menghasilkan dulu di 2016 gitu kan? Enggak ada. 2014 tuh sampai 2014 mulai konten. 15-16 tuh kada banyak ngupload. 2016 aktif konten sampai ke 2019 di Instagram. Total followernya 2.300 selama 2016 ke 2019 3 tahun. Upload TikTok sekali 3.000 followernya. Iya. Jadi langsung wah ini TikTok aja gitu nah. Iya, TikTok aja gitu. Iya. Karena ada viral langsung videonya itu satu kali karena basicnya udah ngerti nih editing. Pas udah ke TikTok diupload 3.000 naik followernya dalam satu video. Nah dari situ awal kenapa jadi memilih TikTok akhirnya aktifnya di TikTok. Memutuskan untuk fokus ke konten kreator, Pian lepas gawean Pian di tahun berapa? Itu 2023 nya itu kayaknya itu. 2023. Jadi itu abis kawin berarti. sudah kawin ya. Sudah bisa anak. Bisa anak. Jadi sebenarnya keputusan yang agak-agak bikin takutan juga loh karena kan konten kreator ini masih naik turun lah. Tapi secara ini kan dilihat dari trennya dalam 6 bulan tuh ternyata konten kreator lebih dari gajinya. Gaji waktu itu pas resign bulan isuknya tuh udah lalu endorsean. Jadi kayak panik tuh sedikit tuh. Aduh kayak apa nih kada ada endorsean. Walaupun tabungan adalah cuman kayak agak ada 6 bulan dipantau bagus. Resign kada ada endorsean. Tapi Pian terakhir begawi jadi profesional Bang atau jaga stand atau apa? PT ya PT. PT. Oh karyawan nih di jadi karyawan di sebuah toko retail yang lumayan besar. Kuitan berarti tahunnya kan Pian jadi karyawan pas kawin tuh. Masih. Ya lo orang tua nih. Habis itu Pian memutuskan ampih itu Kuitan tahu lah. Selalu tahu. Habis jadi apa jar Bang? Jar Kuitan. Karena sih kan sudah tahu juga kan sebelum itu sudah dibicarakan dulu. Karena yang langsung ambil keputusan. Jadi kayak terbuka lah apa-apa tuh terbuka, sesuatu tuh terbuka. Jadi menurut mama ini. Oh iya kenapa kayak itu ini. Pernah apa bahasa orang tuh burn out kah Bang? Burn out. Pernah waktu video panjang tuh biasanya skrip dalam proses skrip kan soalnya ulun menggawinya seorang. Kadang tuh di situ yang capek banget bisa 4-5 jam mengulas skrip aja. Biasanya video yang 20 menit. Kadang capek di situ sih. Terpikir ambil konten pernah lah Min? Kada ada lah. Karena aku hidup di sini nih lo Bang. Bahkan kalaupun kada ada duitnya kayaknya tetap konten deh. Iya. Emang suka. Oh iyalah balik lagi ke tadi tuh Jen. Iya baik. Awal berkarya Pian suka editing. Iya. Ya, modal awal di editing dulu ya lo Bang. Hanyar karya lahir. Karya konsisten, berkembang, bernilai. Lalu jadilah. Ya, jadi value. Oke. Teori
lagi kita ke teori Bang. Tadi kan Jerpian alasannya habis yang kena take down tadi tuh, lagi nggak usah lagi gin teori-teori gitu Bang. Teori yang kada aman, maksudnya kan Iya, teori yang gampang di take down, maksudnya gampang disenggol orang. Nah tapi ini masih ada teori. Masih ada. Terakhir Pian teori apa? Aduh teori apa terakhir udah lawas sih, kayak udah berapa hari yang lalu pembahasan teori yang itu ya. Apa dicek dulu kayak? Cek Bang. Teori hantu Pian pernah bahas ini gak ada? Palak. Hampir. Lu ada teori sebenarnya nih. Apa nih? Ini teorinya belum pernah disampaikan di konten. Coba apa tuh Bang? Tapi kan tahu ya. Ini Pian mempelajari atau kayak apa nih Bang? Iya mempelajari. Riset nih Pian lah. Ngeriset. Kita jadi sebuah alur cerita nih. Jadi teori kenapa hantu kuyang, teori perbedaan apa yang ditampilkan horor di Indonesia, misalnya gini, di Banjar hantunya kuyang. Kuyang kan endingnya gesan kecantikan ya, bukan uang kan, kecantikan. Iya, mikir suami Karena, jadi ya, itu. biar memikat suami, biar muka awet muda. Tapi kalau yang di daerah-daerah Jawa kebanyakan untuk pesugihan, keuangan. Di Kalimantan kecantikan, di Jawa keuangan. Nah teorinya adalah kenapa jadi hantu ini berbeda nih, punya sisi berbeda dari dua kota ini nih, misalnya nih, dua provinsi ini. Padahal sama-sama kuyang, sama-sama kepala pacul. Kadang biasanya kan apa ya, kalau bisa di Jawa tuh kan kayak ke Gunung Kawi nyari. Oh iya pesugihan. Kalau di Kalimantan horornya yang terkenal tuh ya kuyang gitu. Tujuannya mencari kecantikan. Teorinya kenapa jadi hantu ini bisa berbeda tergantung lokasi. Mungkin hantu itu kan kayak sebuah urban legend ya, cerita masyarakat kan. Jadi kita tuh punya insecure masing-masing setiap kota. Jadi misalnya Kalimantan nih, anggap aja, bukan menjelekkan Jawa sih, cuman di Kalimantan tuh ada kan, karena kita keturunan Dayak lah, putih-putih, bungas-bungas biniannya. Insecure seseorang di sini di Kalimantan adalah kecantikan. Ini takutan lakinya diambil orang karena orang itu lebih cantik kan. Jadi hantunya itu terbuat hantu yang ujung-ujungnya untuk kecantikan. Kalau kita seorang orang Kalimantan nih, brokol dulu aja begawi ya lo. Santai aja dulu. Santai ada yang mencari duit bana tuh kada. Perlu juga, cuman kada tapi yang bihimat. Nah kalau di Jawa, kayak biasanya orang yang nyambet, mau cari tukang orang Jawa aja, jarang cangkal aja. Karena yang diprioritaskan buahnya tuh keuangan. Jadi insecure orang Jawa adalah keuangan. Jadi kelas yang saat ini di Jawa itu banyak hantu-hantu pesugihan karena insecure-nya melihat orang itu lebih cepat perkembangannya. Tiba-tiba rumah tingkat 5 anjir. Ya aku ada ketentangan karena orang-orang sana etos kerja semua. Jadinya bekerja dan akhirnya timbullah hantu-hantuan tentang pesugihan. Teori itu yang belum pernah dibahas tuh. Nah itu guys, tapi itu teori ya. Teori ya, dongeng. Bro. Jangan percaya. Cuman kita mengambil korelasi-korelasi dari beberapa cerita yang dibikin terlihat masuk akal. Intinya cocokologi lah. Lalu lah jadi sebuah alur cerita. Ingat itu bukan fakta menurut. Jangan di take down. Karena pulang ya lo. Take down pulang haro. Di Indonesia ini ada konspirasinya lah Bang. Indonesia ini kurang menyentuh sih kesana. Kurang menyentuh lah. Karena terlalu gampang digapai untuk diserang. Terlalu gampang maksudnya betul. Maksudnya kalau bisa kita mau elit-elit global misalnya nih. Di Indonesia kan bisa jadi orang tuh bisa reachable ke rumah. Karena teori konspirasi yang bahaya-bahaya itu kan endingnya kita ke diri kita seorang juga. Jadi sebenarnya lo mencari teori-teori itu yang aman-aman. Iya sih, jujur juga Bang lah. Cuma ada juga nih teori yang kayaknya teori yang lumayan make sense juga yang memang dipikirkan. Jadi kayak kenapa orang tinggi, kebanyakan laki yang tinggi suka yang binian mungil. Karena itu terjadi. Itu terjadi di Kakaulun tuh tinggi, pacar-pacarnya mungil-mungil. Lu nih relate nih. Lu pikirkan tuh kenapa lah jadi orang tinggi ini kada mau lawan orang sesama tinggi, malah suka yang mungil. Nah, teori konspirasinya kayaknya ada sistem yang sudah diatur sama yang di atas supaya ada ketimbangan tinggi yang berbeda. Misalnya jadi orang tinggi itu sudah diatur untuk menyukai sesuatu yang lebih pendek darinya. Jadi hasilnya kayaknya anaknya ya kurang lebih sama tingginya di antara itulah. Kalau misalnya sama-sama tinggi, anaknya tuh katanya anak tuh lebih tinggi daripada bapaknya. Kalau kita jadi kalau bisa sama-sama tinggi, anak tuh kan lebih tinggi. Yang anak ini suka lagi sama orang tinggi.
Langsung makin panjang makin panjang 10 tahun 20 tahun akan ada perbedaan antara rumah orang tinggi lawan rumah orang biasa. Iya. Kan Akan ada. jadi teorinya tuh masuk akal karena ternyata orang tinggi itu didesain untuk suka orang kecil supaya menjaga tinggi manusia tetap situ-situ aja. Ini masuk akal Bang tuh. Tapi balik lagi ini Teori. Tapi bro, relate bro. Iya lah. Iya. Kan ada bisi kawan yang bisi kawan tinggi pacarnya Iya benar Bang. mungil-mungil lucu gitu nah. Iya Nah itu tuh ada lah bahasa. itu yang terpikir. Jadi kayak biar kita, jadi kan aneh ya kalau misalnya ada orang tinggi pada rumahnya kita bertamu jadi halus kayak ini melihat ke atas. Ada ketimpangan sosial nih, ras tinggi ini ras sedang. Ujung-ujungnya kena raksasa lawan kurcaci lu Bang. Dunia ini kalau kayak dongeng bujuran kan. Nah itulah kenapa. Nah, kadang-kadang kayak itu tuh pikirlah gitu pas lagi behera biasanya. gitu loh. Inspirasinya pas lagi behera. Pas lagi behera HP tertinggal loh. Apalah ini, kenapa lah kayak ini kayak mempertanyakan sesuatu. Jadi dasar pertanyaan keresahan pian pribadi iya, nih, melihat kawan gitu. Melihat kakak, melihat hantu, kenapa hantu kuyang di sini, kenapa hantu anu di situ. Iya. Kita ngejarnya kecantikan, penampilan malah kuyang ibu jujur. Jawa duit-duitan. Iya, masalah duit karena orangnya etos kerja semuanya di situ. Iya. Iyalah masuk akal rame juga. Maksudnya kada di konten aja rame gitu nah. Apalagi kan yang di konten kan. Iya. Teori bumi bulat bumi datar pernah bahas Bang? Kada pernah. Itu memang legend banget tuh bahasa. Legend banget. Tapi ada pernah riset untuk itu Bang? Kada pernah Kada pernah lah. Kada ngecek ke dunia ke bumi-bumian itu karena kayak sudah bisi pakem seorang tuh nah kayak bumi itu bulat sudah gitu. Manusia ke bulan pernah lah. Oke, kalau percaya kada kayak itu dulu? Manusia ke bulan kurang percaya Dari Bian lah. Ada percaya. ini lah, ada apa mungkin teorinya dari Bian? Teori sih kada ini secara pemikiran seorang juga. Pemikiran Bian lah bahasanya. Bisa salah ya. Bisa salah ya. Kalau bumi pernah ke bulan kan berapa Neil Armstrong tuh tahun berapa? Tahun berapa gitu kan. Dulu lah. Berapa tuh? 1909 berapa gitu ya. Itu kan udah pernah ke bulan ya? Ujar Habar nih. Ujar Habar pernah ke bulan. Pernah ada videonya, pernah ada segala macam. Yang sampai sekarang ternyata banyak yang terbukti kalau ternyata ini bisa kayak ini bisa kayak ini bisa kayak ini. Ada kemungkinan nggak ada gitu. Nah, cuman kalau dipikir-pikir lah, kalau 1909 itu sudah bisa ke bulan, kenapa sekarang nggak ada rumah di bulan? Kalau misalnya sudah di tahun itu bisa ke bulan, sedangkan kita aja masih TV masih besamut. Kenapa sekarang sudah TV selancar ini, apa segala macam sudah instan AI itu? Kan ada yang ke bulan tuh bisi rumah atau bisi perusahaan di bulan. Kok gak ada? Karena jauh mungkin larang Bang, ke bulan nggak ada Bang. Iya. Larang kan? Iya kan. Dulu kan mungkin larang banar, sekarang kan udah ada canggih-canggih, apalagi dapat lebih murah. Sesuatu yang biasa. Iya. Sesuatu yang tahun sekarang harusnya lebih biasa. Minimal Elon Musk lah ada di sana. Elon Musk harusnya ada. Gitu, nah sekarang ada orang beli misalnya beli kan kemarin tuh ke bulan pas bulik, kenapa itu biasa aja tuh tahun 1999 sudah pernah tuh ke situ, kok senang kayak aneh aja gitu. Mungkin membawa papan ngali mulai sini Bang kesen mencor ngali semen mungkin ya lah belum ada ya di sana. Sempat ada teorinya juga, bukan teori itu kayak jarnya ada satu perempuan yang sudah turun dari bulan itu, ini tuh di hari pertama setelah bulan turun tuh ini menghadiri pers conference dengan normal gitu. Tapi di hari keduanya kada bisa berjalan karena gravitasinya berbeda aja. Nah, kenapa bisa kayak itu? Hari pertamanya berjalan lancar, ajar. Hari keduanya, kayak ini berjalan. Ada videonya di hari kedua. Jet lag kalau. Iya kayak jet. Itu kada tahu lah, mungkin videonya diedit orang. Mungkin hari pertama sebenarnya yang goyang, hari kedua yang normal. Tapi ya kalau dipikirkan kalau itu beneran gitu. Aneh. Di hari pertamanya normal, di hari keduanya goyang-goyang. Nah itu Bang ya banyak lah ketimpangan gitu Bang lah. Tapi yang rancak mana Bang teori Bang lah Simpson ya oke. Karena pernah bahas kah tuh? Ulun lihat kan ada tuh. Di Simpson tuh sudah kayak generik ya, kayak apapun sudah animasi teori Simpson gitu. Iya ulun sampai kayak melihat pasti nih kayak yang Piala Dunia ini juga ajar gitu Simpson. Ini perasa ulun banyak kayaknya bola videonya. Iya. Ulun pribadi nih pikir Bang lah. Anu juara 2026 Argentina aja misalkan juara 2026 Portugal juara 2026 ini yang juara Argentina yang diupload yang Argentina. Iya makanya lu pikirnya jadi gitu tuh. Jadi kayak
apalah sesuatu konspirasi pasti Simpson gitu. Iya itu bukannya lo ke situ. Jadi kayak normal aja kayak itu sesuatu yang Simpson kah normal ya gitu. Iya, Kayak biasa aja dah. kayak jadi kayak kurang meranah ke sana karena orang kebanyakan ke sana juga bukannya. Jadi kayak mencari teori lain gitu. Ya. Teori lain tapi yang animasi-animasian. Kita geser sedikit ke Bang lah ke kedalaman tadi lah lebih ke piannya lah ke konten pian kita bahas lah. Iya. Lebih ke ininya Bang, konten kreator di Kalsel nih Bang. Itu kan apa namanya sudah lumayan banyak kan Bang di Kalsel. Bervariasi lah ya. Ya, dengan segala macam spesialis ini kayak pian khusus yang kayak itu kan. Iya. Ada lah Bang satu mungkin apa yang mengumpulkan buhan pian pernah lah di satu acara gitu Bang. Selain kayak TikTok Awards atau apa, atau pian pernah diundang TikTok Awards atau Semalam YouTube Short waktu pembukaan ada. di mana Bang? YouTube Short di Banjar. Jadi pas YouTube Short pengenalan di Banjar pada ngumpul. Jadi umpat ke situ juga di Banjar. Itu tuh tamu kreator lain Bang. Itu tamu. Jadi memang banyak kenalan kreator sini juga. Kayak Budi orang Bungul, Rio, Andreas. Iya. Buhan-buhan kayak itu, macam-macam kayak Abdi Pria Gabut. Itu belum ada yang biasanya tuh aneh-aneh, cuman ini kadang pakai bahasa Banjar juga, bahasa Indonesia. Oh, orang kita juga tuh bilang. Orang kita. Tahun Sahrul Arifin tuh tamu. Syahrul Arifin enggak tahu. Enggak tahu lah. Enggak tahu ya. Jadi tetamu Bang lah intinya ada pertemuan pada saat itu. Tapi di luar dari yang kayak YouTube, TikTok yang menemukan Buhan Pian, tapi ada perkumpulannya lah Bang. Komunitas kami Komunitas. ya. Terakhir tuh gara-gara yang semalam mengolah short itu, jadi ada bisi komunitas, tapi ada aktif juga sih komunitasnya. Kadang Tetap napsi-napsi ya Bang lah juga lah. kayak bisi kubu-kubu ya. Kubu ini. Nah pertanyaannya nih Bang, ulun masih rada kayak orang hidup dengan apa namanya digital, dalam arti apa ya menghasilkan kada begawi di tuh Bang, ibaratnya di rumah aja bola video jadi duit. Iya. Itu ada pertanyaan bujur juga kayaknya nih hidup dari situ gitu loh. YouTube dapat dari YouTube besok viewers yang 1 juta jadi 1.500.000. Hitungannya jar yang 500 tuh aja Bang. Yang 1 juta ada dihitung lagi. Bujur loh Bang. Kada dihitung lagi yang 1 juta tuh. Maksudnya kayak apa? Kalau Di misalnya bulan ini viewers video pian ini 1 juta. Bulan udah cair nih. Oh iya. Misalkan 1 juta aja gitu. Bujur. Bulan depan 1.500.000 tuh, 500 aja lagi yang dihitung. 500 aja yang dihitung. Oh iya. Jadi YouTube ini kan dari apa yang ditonton orang, bukan berapa totalnya. Berapa totalnya terus endingnya segini, berarti stop dah, kada ada lagi yang nonton, kada. Jadi sebanyak berapa orang penonton itu bakal dikonversikan lagi, dimasukkan lagi. Jadi kayak kita tuh nabung lah ibaratnya. Ibarat kita nabung nih 100 konten misalnya, sudah diupload Bimbai. Akhirnya waktu itu pendapatan kita sebulan paling anggap 1 juta 2 juta deh. Kita kan udah mulai konten lagi tuh, bisa jadinya viral lagi loh, yang lain itu viral misalnya bisa jadi bulan depan 10 juta. Karena penghitungannya bukan secara instan saat itu, jadi karena panjang berapa orang nonton banyak-banyaknya itu makin itu yang naik, karena bisa jadi sekarang 0 penontonnya, pas sudah ada suatu tren yang bikin konten kita naik baru aja duit itu menghasilkan, jadi kayak investasi aja kayak itu upload di situ tuh. Tapi tetap intinya itu menghidupi Bang lah. Menghidupi. Karena apalagi sekarang ada fitur affiliate kan juga di YouTube. Oh YouTube ya? YouTube keranjang juga. Jadi itu juga lumayan mempengaruhi sih. Pian pakai itu Bang. Makanya di bagian ada segmen barang random yang unik-unik. Oh itu menghasilkan? Menghasilkan dong. Lihat tuh Pian ada kayak mainan-mainan aneh tuh. Menghasilkan. Itu Pian jual? Iya. Bukan ulun yang menjual. Ulun cuma mempromosikan. Oh. Jadi kayak mengafiliat itu kita mempromosikan suatu barang, orang itu check out, terus kita dapat komisi dari menjualkan barang tadi. Dari Pian sebagai kreator nih Bang, ketika ada muncul kreator baru, perasaan Pian tuh himung kah, biasa kah, senang kah, atau? Lebih ke himung sih. Himung malah. Karena jadi apa yuk? Ulun tuh kadang biasanya saya ada kawan yang hendak belajar tuh lajari benar tuh. Cuma kadangnya hilang apinya nih. Ini semangatnya ini yang kadang pelajari supaya jadi aku kayak ini biar bisa jadi ini. Malah ulun mencari orang supaya jadi kreator supaya dapat duit yang sama nyamannya gitu Tapi memang kalau ternyata makanya ulun kenapa highlightnya menyukai editing dari itu karena banyak yang suka di bagian editingnya. Ada yang kayak ulun pernah membuka betujuh nih ulun kumpulkan kawanan nih kayak ini di pada hidas seberatan trik-triknya.
berdua aja paling yang masih aktif, sisanya sudah uler dah. Padahal buahnya tahu aja ibaratnya lumayan duitnya gitu nah. Iya. Nah setelah ulun pikir-pikir kayaknya rasa nyaman itu mengalahkan rasa berjuangnya itu nah. Maksudnya kayak ini lebih baik daripada aku kada nyaman, aku kada bisa ngedit, kada mau belajar ngedit, baik aku tinggalkan dah, aku begawe yang kayak biasa aja gitu. Malah tipikal orang yang ngumpulkan. Ada. Ayo kita nah jadi kan. Iya. Nah terus yang 2 tadi jadi loh bang. Lumayan biasanya ya sambil begawe tapi ya sambil mengafiliatkan juga kadang ada yang 2 juta sebulan lumayan 1 juta sebulan ya lumayan Ya. walaupun karena masih progres kan. Sudah centang biru lah kawan. Di YouTube iya sudah, Di Instagram? di Instagram itu yang berbayar gitu verified badge gitu, Oh. ada yang original. Ya, Kalau original sekarang kayaknya udah kalau lagi deh iya bang lah. karena udah ada berbayar kayaknya orang YouTube iya, sudah iya, semakin apa IG itu makin pelit nilainya mari gitu. Ada pernah ads video atau Ngebus karya band ya? Nggak pernah. Nggak pernah malah. Kada pernah sama sekali. Wow. Pure karena itu tuh bikin kita maksa orang nonton gitu nah. Jadi kayak kita mengiklankan lo bang keluar view-nya bujur naik nama 1. Tapi kalau orang bener-bener kayak kada menarik, akhirnya kita ini dianggap konten kreator yang kada menarik. Malah jadi bumerang bang lah. Malah jadi mati sama kayak like for like gitu tuh. Itu tuh kada direkomendasikan karena kita tuh malah di skip orang tuh lebih cepat karena memang kada menarik kontennya. Ibaratnya nih, nanti kita menjual akun ke orang yang kada bisa maulah tetap kada jadi duit. Akhirnya akun tuh biar 10 juta kah 100 juta kah followernya. Kada bisa mulahnya tetap kada jadi duit karena orang datang ke situ tuh karena kontennya yang seru, bukan karena akun yang banyak follower. Setuju. Satu hal nih bang, karena kerasa kita udah di akhir segmen bang. Iya. Kalau waktu kembali ke masa lalu bang, kan Bian SMK jurusan pertambangan, Bian kan, apa namanya, terus keluar Bian begawe ada hurang, tapi kan Bian hendaknya jadi bos walaupun dari yang kecil gitu Bian. Habis itu ujung-ujungnya jadi konten kreator. Kalau waktu balik ke masa lalu, Bian milih tetap kuliah di pertambangan atau apa bang? Apa yang hendak? Masukkan Bitcoin bang ya. Masukkan Bitcoin lah. Wah ini kan udah banyak banget gitu. Maksudnya kita masukkan Bitcoin di tahun itu, sampai tahun ini Bitcoin kan sudah berkembang tuh. Oh iya. Ambil duitnya. Tapi kalau yang ini bang, yang seini lawan kan Pian kan konten kreator gitu loh maksud dulu. Tetap memilih jadi serius ya. Iya. Tetap memilih jadi konten kreator atau Pian ada hal langkah yang harus kayaknya aku harusnya dari SD sudah berkontenan bang atau apa gitu bang. Atau aku dari jadi penambang Jepang harusnya kan jadi. Kada tahu lah sebenarnya, seorang aja kada tahu nih bakal jadi apa sebenarnya waktu itu. Jadi memang bujur-bujur kada bisa tujuan hidup dan menjalani hidup apa adanya. Jadi dengan keadaan yang ternyata konten kreator seseru ini, mungkin kalau kembali ke masa lalu tetap jadi konten kreator. Tetap jadi konten kreator dan memulai lebih awal. Ini mulai lebih awal. Pastilah ya, mana duitnya berhasil lalu dia hanya ke Bitcoin. Iya. Bitcoin. Gasan kawan-kawan konten kreator tadi bang. Terakhir Bian kasih kalimat penutup nih bang. Mungkin ada pesan gitu. Kawan-kawan yang lagi berjuang maju mundur gitu bang. Edit, upload sekali 2 konsisten habis itu lemas lagi. Apalah kira-kira untuk kita melakukan sesuatu tuh kadang mungkin instan jadi bagus langsung. Ada quote yang bilang untuk kawan-kawan content creator mungkin yang saat ini berjuang untuk melakukan sesuatu itu kita nggak bisa langsung jadi yang terbaik. Jadi kita harus perlahan step up dari bawah ke atas ya. Apalagi sekarang kan sudah mudah ya, kita bisa belajar dari TikTok segala macam. Cuman yang pasti jangan menunggu sempurna untuk memulai sesuatu. Tapi mulailah sesuatu tersebut sampai endingnya jadi sempurna. Wah, that's it, itu dia skakmat hari ini guys. Thank you dulu buat Bang Rijal. Thank you juga buat tim-tim sekalian. Dan mungkin kita akhiri dulu episode kali ini, sampai jumpa di skakmat selanjutnya. That's it bro.